Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mittahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sadatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung, yakni Allah masih memberikan kita ketetapan iman dan Islam di dalam hati kita sehingga kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah sehingga kita masih dapat menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yakni mencari ilmu. Dan satu harapan dan doa mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, bisa kita jadikan nikmat tersebut menjadi nikmat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membahas beberapa waktu yang lalu, kita sudah membahas di antaranya adalah bab tentang tabkhim dan juga tarqiq. Jadi lafaz-lafaz yang dibaca tebal dan lafaz-lafaz yang dibaca tipis. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni masih berkaitan tentang tata cara baca yang dibaca tebal, tabkhim, ataupun tata cara yang dibaca tarqiq, dibaca tebal, tipis. Ya, ini pada pembahasan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas daripada pasal yang ke-6, yakni hukum lafzul jalalah, yakni hukum membaca daripada lafaz jalalah, lafaz Allah Subhanahu wa taala. Hukum membaca lafaz Allah Subhanahu wa taala, hukum membaca lafaz Allah, yakni ada dua keadaan, yakni keadaan yang pertama, lafaz Allah bisa dibaca tabkhim, bisa dibaca tebal, dan juga dibaca tarqiq, dibaca tipis. Adapun penjelasan di antara dua keadaan ini, yang pertama yaitu hukum membaca lafaz Allah. Yang pertama, apabila kita membahas tentang lafaz Allah yang dibaca tabkhim terlebih dahulu. Contohnya seperti apabila ada lafaz Allah jatuh setelah harokat fathah ataupun dhammah, maka hukum bacaannya itu adalah tabkhim, yaitu dibaca tebal. Jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya lafaz Allah itu berupa harokat fathah ataupun harokat dhammah, maka cara baca lafaz Allah itu dibacanya dengan dibaca tebal. Contohnya seperti kalimat Rasulullah. Kalimat Rasulullah, kita fokus pada kalimat Allah yang dibaca tebal. Kalimat Rasulullah
itu termasuk lafdzul jalalah yang dibaca tabkhim gitu. Rasulullah dibacanya Allah, enggak dibaca lah, tapi dibaca Allah. Rasulullah didahului sebelum kalimat Allah itu ada harokat dhammah. Rasulu bertemu dengan lafaz Allah, maka dibacanya Rasulullah. Enggak dibaca, kalau ada yang baca Rasulullah, itu cara bacanya salah. Tapi yang benar dibaca tebal. Rasulullah. Atau kalimat yang lain seperti contohnya kalimat kitaballah. Nah, tadi dhammah, sekarang fathah yang diawali dengan fathah sebelum lafdzul jalalahnya. Kitaballah. Enggak dibaca kitaballah, tapi kitaballah. Jadi lafaz Allahnya kita fokus pada lafaz Allahnya. Lafaz Allahnya itu dibaca tebal. Kitaballah, kitaballah. Nah, cara bacanya seperti itu. Nggak boleh dibaca atau salah ketika kita membaca lafaz Allahnya itu dibaca tipis. Kitaballah, kitaballah gitu. Tapi harusnya dibaca kitaballah gitu. Banyak contoh-contoh yang sering kita ketemui baik di dalam Al-Qur'an ataupun di kalimat-kalimat lainnya yang hukum bacaannya pada lafzul jalalah itu adalah dibaca tebal. Contoh yang lain misalnya zikrullah, zikrullah, zikrullah dibacanya tebal. Atau pada ayat Al-Qur'an, contohnya pada surah Al-Ikhlas. Pada surah Al-Ikhlas contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah, qul huwallah, qul huwallahu ahad. Ayat kedua, Allahus samad. Qul huwallah, huwallah. Huwallah itu termasuk lafdzul jalalahnya itu dibaca tebal, dibaca tabkhim. Atau ayat yang kedua, Allahus samad. Allahus samad diawali dengan fathah. Gitu. Qul huwallah, lafaz Allahnya dibaca tebal. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang sering kita jumpai yang dibaca hukumnya itu pada lafdzul jalalahnya itu adalah tabkhim. Habiballah, habibullah. Tapi cara baca Allah jalahnya itu, Allahnya itu tidak juga dibaca ada seperti waw misalnya. Habibu, habibullah, habibullah. Nah, di situ ada seperti huruf wawnya. Itu salah, tapi yang benar contohnya habibullah. Habibullah langsung pada lafaz Allahnya. Tidak seperti ada lafaz wawnya. Kitabu, kitabu, gitu, tapi kitabullah langsung. Itu huruf lam pada lafzul jalalah, lafaz Allah dibaca Allah tebal. Nah, keadaan kedua yakni adalah hukum lafzul jalalah yang dibaca tarqiq atau dibaca tebal, dibaca tipis. Tadi tabkhim dibaca tebal, sekarang tarqiq yang dibaca tipis. Yakni yang dibaca tipis yaitu apabila ada lafaz Allah, lafzul jalalah itu jatuh setelah harokat kasroh, maka hukum bacaannya adalah tarqiq. Jadi ada lafaz Allah sebelumnya didahului dengan harokat kasroh, maka hukum bacaannya adalah dibaca tarqiq, yaitu dibaca tipis. Nggak boleh dibaca tebal. Contohnya seperti kalimat A'udzu billah, a'udzu billah. Nggak boleh dibaca A'udzu billah. Nggak boleh, tapi harus dibaca tipis. A'udzu billah. Atau kalimat pada surah Al-Fatihah. Ayat pertama, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Fokus pada kalimat lafzul jalalahnya, lafaz Allah, Bismillah.
Bismillah, enggak dibaca bismillah, enggak, tapi harus dibaca bismillah. Ya, karena dibaca hukumnya itu adalah tarqiq, yaitu tipis. Jadi lafaz Allahnya itu kalau tadi dibaca tabkhim dibaca Allah, tapi kalau tarqiq dibaca lillah. Allahnya itu lafzul jalahnya itu dibaca lah. Baca tipis. Banyak contohnya seperti surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertama dan ayat kedua itu contohnya itu dibaca tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fokus pada lafzul jalalah, lafaz Allah pada kalimat bismillah diawali sebelum lafaz Allah itu ada kasroh, bismi, baru lafaz Allah, maka hukumnya adalah tarqiq. Bismillah, tipis dibacanya. Atau kalimat ayat kedua pada surah Al-Fatihah, alhamdulillahi, lillahi nggak boleh dibaca lillahi, nggak boleh, tapi harus dibaca lillahi, dibaca tarqiq ataupun dibaca tipis. Nah, itu diantara lafzul jalalah, hukum pada lafzul jalalah yang dibaca baik dibaca tabkhim ataupun dibaca tebal. Jadi kalau kita baca lafaz Allah itu harus tahu mana yang harus dibaca tebal dan mana yang harus dibaca tipis. Tentunya kita harus tahu huruf apa atau tanda baca apa sebelum kalimat Allah. Cirinya gampang kalau kita ingin menentukan ini dibacanya tebal ataupun tipis, tinggal kita mengetahui kata sebelum lafaz Allah. Kata sebelum lafaz Allahnya dibaca dhammah kah, kasroh kah, atau fathah. Kalau sebelum lafaz Allah itu dibaca dhammah atau fathah, maka berarti hukumnya adalah tabkhim. Kita bacanya tebal, bacanya Allah. Sedangkan kalau sebelum kalimat Allah itu harokatnya adalah kasroh, maka kita cara baca kalimat Allahnya itu dibaca tipis, yaitu dibaca tarqiq, dibaca lah. A'udzu billah, a'udzu billah. Nah, sebelum lafaz Allah ada kalimat bi, kasroh. Jadi bacanya tarqiq, dibacanya tipis kayak gitu. Jadi kita harus memperhatikan itu diantaranya sebelum kalimat Allah itu harokatnya apa, maka kita bisa menentukan kalimat Allahnya itu dibaca tebal ataupun dibaca tipis. Nah, itu pelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini, yakni pada pasal ke-6, yaitu tentang hukum lafzul jalalah, baik dibaca tarqiq ataupun dibaca tabkhim. Nah, mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini pada lafzul jalalah ini kita bisa terapkan di bacaan-bacaan kita. Jangan sampai kita keliru dengan cara baca kalimat Allah pada ayat-ayat yang sering kita baca. Gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para penonton sekalian, dan mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari daripada ilmu-ilmu Al-Qur'an. Karena sekarang kita sudah berada di bulan Rajab. Setelah bulan Rajab kita masuk bulan Sya'ban. Nah, dan setelah bulan Sya'ban kita mudah-mudahan sampai kepada bulan Ramadan. Satu harapan dan doa, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita bisa hiasi Ramadan tersebut dengan tidak hanya dengan berpuasa, tapi juga dengan membaca daripada tadarus Quran. Oleh karenanya kita mempersiapkan diri kita dari bulan Rajab ini sampai nanti bulan Sya'ban, sampai nanti ketemu Ramadan, kita mempersiapkan diri kita untuk mempelajari daripada Al-Quran. Sehingga kita ketika masuk bulan Ramadan, bacaan Quran kita sudah menjadi lebih baik, dan kita bisa mendapatkan amal-amal yang besar,
ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada pelajaran kali ini, yakni tentang lafzul jalalah, hukum tentang lafzul jalalah, hukum tentang bagaimana cara baca daripada kalimat Allah. Nah, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.